pengampu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Terisha Rimakana Boru Panggabean dengan NPM E1D023049. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas manajemen agribisnis tanaman perkebunan oleh dosen pengampu Pak Mustafa. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan biji kopi dari panen hingga menjadi biji kopi siap sangrai. Jangan lupa mendengarkan sampai akhir ya teman-teman semua. Oke, mungkin langsung saja saya akan menjelaskannya. Apa sih biji kopi? Apa sih kopi itu ya kan? Kopi menjadi salah satu minuman yang cukup digemari di dunia setelah minuman teh. Selain karena rasanya, kopi disukai karena dapat meningkatkan energi dalam tubuh. Kandungan kafein dalam kopi adalah zat yang bertanggung jawab dengan hal itu. Mengapa kafein bisa bertanggung jawab dengan hal itu? Karena kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang mengambil alih reseptor adenosin dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin. Sebagai penikmat kopi pasti tahu kopi nikmat mereka bermula dari biji buah kopi. Nah, perlu kita tahu bahwa rasa nikmat kopi 60% dipengaruhi oleh di mana tanaman kopi ditanam dan dipelihara. Sementara 40% lainnya dipengaruhi oleh proses pengolahan pasca panen. Dan salah satu proses pengolahan yang cukup penting adalah setelah pasca panen memisahkan biji kopi dari dagingnya. Metode yang digunakan untuk memisahkan biji kopi pun ada banyak variasinya. Tepatnya ada 5 metode untuk pemisahan biji kopi dari daging menjadi buah kopi. Namun, pada video kali ini kita akan melihat teknik honey process yang biasa dilakukan di pabrik modern, atau saya akan menjelaskan teknik honey process yang biasa dilakukan di pabrik modern. Menurut legenda, kopi pertama kali ditemukan oleh pengembala kambing di Ethiopia sekitar tahun 880 Masehi. Wah, sangat lama sekali bukan? Sedangkan kedai kopi pertama kali di Eropa dibuka di Italia pada tahun 1645. Sungguh tahun-tahun yang sangat dulu-dulu banget, sangat lama, karena ini adalah legendanya. Oke, hari ini ada sekitar 2 miliar cangkir kopi diminum setiap hari di seluruh dunia, dan menjadikan kopi sebagai komoditas perdagangan paling berharga kedua setelah minyak. Rasa kopi yang kita nikmati dipengaruhi oleh tempat kopi tumbuh dan juga pemanggangan biji kopi itu sendiri. Tahukah teman-teman, perjalanan panjang kopi di Costa Rica bermula dari benih biji kopi yang bertunas yang dipelihara sekitar 1 tahun di tempat pembibitan. Baru kemudian dipindahkan ke ladang utama. Dari biji kopi hingga panen pertama, kopi membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Tanaman kopi berbunga selama 3 hari menutupi ladang dengan harum bunganya. Baru kemudian 6 hingga 6 bulan untuk kopi Arabica matang menjadi ceri merah yang mengandung biji kopi siap panen. Itu pemetiknya harus memanen ceri merah dan meninggalkan ceri hijau untuk matang. Oke, pekerja akan kembali untuk memetik ceri dari tanaman yang sama 5 kali dalam 3 bulan saat musim panen. Walau begitu, ceri hijau kadang masih terbawa ke pabrik. Namun pekerja memastikan hanya 2 ceri hijau dari setiap 100 ceri merah yang mereka panen. Jadi selanjutnya mereka mengosongkan kantong panen mereka dan memasukkan ke dalam truk. Setiap kotak menghasilkan sekitar 2 kg biji kopi dan cukup untuk membuat sekitar 200 cangkir kopi. Wow, sangat banyak sekali. Semakin segar cerinya, semakin enak rasa yang dihasilkan. Setiap ceri yang dipetik pada pagi hari akan berada di penggilingan basah di sore hari. Jadi setelah dipetik pagi hari akan kembali ke penggilingan di sore harinya gitu. Di penggilingan basah, saluran air mencuci ceri dan melanjutkan ke skrasup ulir. Ulir ini mengarahkan ceri masuk ke dalam mesin pengupas untuk menghilangkan kulit luar dan buah. Kemudian, drum yang berputar menekan ceri ke dinding pulper dan memeras bijinya. Dari mesin pengupas, biji dialirkan dalam air ke 2 silinder besar yang berputar. Mereka akan menyaring biji untuk memisahkan dari ceri hijau yang keras melewati mesin pengupas. Selanjutnya, biji kopi dibersihkan dengan lebih banyak air yang mengeluarkan zat gula kental yang dikenal sebagai minyak atau madu dalam bahasa Spanyol. Pembuat kopi kemudian memeriksa biji yang sudah dicuci dan memastikan biji tidak lagi lengket. Biji kopi kemudian dijatuhkan ke tempat penggilingan di bagian bawah. Pekerja sekarang meletakkan biji untuk dikeringkan dengan cara tradisional di luar ruangan di atas lantai semen. Selama 4 hari, pekerja membalik secara teratur biji kopi di bawah terik matahari. Sementara pada malam hari mereka akan membiarkan kacang beristirahat untuk mengekstraksi rasa paling banyak. Setelah biji kering, mereka dimasukkan ke mesin penggilingan. Di dalam mesin penggilingan, kulit keras bagian luar akan dipecahkan. Kemudian, biji kopi dikeringkan dengan drum berputar di mana udara panas dipompa masuk ke dalamnya. Pekerja memantau proses ini dengan cermat dan mengosongkan drum saat biji sudah kering.
Setelah biji kopi kering, sisa scum dibuang dan biji kopi akan disortir berdasarkan beratnya menjadi 3 tingkatan, di mana yang terberat adalah menjadi biji kelas 1. Kemudian, pekerja menuangkan setiap kelas ke dalam kantong goni. Setiap kantong goni berisi 69 kg kantong dan dijahit untuk menguncinya. Pada tahap ini, kita telah melihat proses pengolahan ceri atau buah kopi menjadi biji kopi siap sangrai. Biji kopi ini akan dikirim ke pabrik pensanggraian kopi dan pabrik pembuatan kopi instan. Berikut tadi itu adalah penjelasan secara tertulis, penjelasan secara saya yang menjelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan video bagaimana video langsung, kita dapat melihat video langsung kopi itu dari biji kopi berubah menjadi biji kopi diubah menjadi bubuk kopi. Jangan lupa tonton sampai akhir. Terima kasih. Kopi menjadi salah satu minuman yang cukup digemari di dunia setelah minuman teh. Selain karena rasanya, kopi disukai karena dapat meningkatkan energi dalam tubuh. Kandungan kafein dalam kopi adalah zat yang bertanggung jawab dengan hal ini, karena kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang mengambil alih reseptor adenosin dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin. Sebagian penikmat kopi pasti tahu kopi nikmat mereka bermula dari biji buah kopi ini. Perlu kalian tahu, rasa nikmat kopi 60% dipengaruhi oleh di mana tanaman kopi ditanam dan dipelihara. Sementara 40% lainnya dipengaruhi oleh proses pengolahan pasca panen. Dan salah satu proses pengolahan yang cukup penting setelah pasca panen adalah memisahkan biji kopi dari dagingnya. Metode yang digunakan untuk memisahkan biji kopi pun ada banyak variasi. Tepatnya ada 5 metode pemisahan biji kopi dari daging buah kopi. Namun pada video kali ini kita akan melihat teknik honey process yang biasa dilakukan di pabrik modern. Menurut legenda, kopi pertama kali ditemukan oleh penggembala kambing di Ethiopia sekitar tahun 880 Masehi. Sedangkan kedai kopi pertama di Eropa dibuka di Italia pada tahun 1645. Hari ini, ada sekitar 2 miliar cangkir kopi diminum setiap hari di seluruh dunia dan menjadikan kopi sebagai komoditas perdagangan paling berharga kedua setelah minyak. Rasa kopi yang kita nikmati dipengaruhi oleh tempat kopi tumbuh dan juga pemanggangan biji kopi itu sendiri. Perjalanan panjang kopi di Costa Rica bermulai dari benih biji kopi yang bertunas yang dipelihara sekitar 1 tahun di tempat pembibitan. Baru kemudian dipindahkan ke ladang utama. Dari biji kopi hingga panen pertama, kopi membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Tanaman kopi berbunga selama 3 hari, menutupi ladang dengan harum bunganya. Baru kemudian 6 hingga 8 bulan untuk kopi Arabica matang menjadi ceri merah yang mengandung biji kopi siap dipanen. Pemetik biji kopi akan memanen ceri merah dan meninggalkan ceri hijau untuk matang. Pekerja akan kembali untuk memetik ceri dari tanaman yang sama 5 kali dalam 3 bulan saat musim panen. Walau begitu, ceri hijau kadang masih terbawa ke pabrik, namun pekerja memastikan hanya 2 ceri hijau dari setiap 100 ceri merah yang dipanen. Selanjutnya, mereka mengosongkan kantong panen mereka dan memasukkan ke dalam truk. Setiap kotak dapat menghasilkan sekitar 2 kilo biji kopi dan cukup untuk membuat sekitar 200 cangkir kopi. Semakin segar ceri, semakin enak rasa yang dihasilkan. Setiap ceri yang dipetik pada pagi hari akan berada di penggilingan basah di sore hari. Di penggilingan basah, saluran air mencuci ceri dan menjatuhkan ke sakrup ulir. Ulir ini mengarahkan ceri masuk ke dalam mesin pengupas untuk menghilangkan kulit luar dan buah. Kemudian, drum yang berputar menekan ceri ke dinding pulper dan memeras bijinya. Dari mesin pengupas, biji dialirkan dalam air ke 2 silinder besar yang berputar. Mereka akan menyaring biji untuk memisahkan dari ceri hijau yang keras yang melewati mesin pengupas. Selanjutnya, biji kopi dibersihkan dengan lebih banyak air yang mengeluarkan zat gula kental yang dikenal sebagai miel atau madu dalam bahasa Spanyol. Pembuat kopi kemudian memeriksa biji yang sudah dicuci untuk memastikan biji tidak lagi lengket. Biji kopi kemudian dijatuhkan ke tempat pengeringan di bagian bawah. Pekerja sekarang meletakkan biji untuk dikeringkan dengan cara tradisional di luar ruangan di atas lantai semen. Selama 4 hari, pekerja membalik secara teratur biji kopi di bawah terik matahari. Sementara pada malam hari, mereka akan membiarkan kacang beristirahat untuk mengekstraksi rasa paling banyak. Setelah biji kering, mereka dimasukkan ke mesin penggilingan. Di dalam mesin penggilingan, kulit keras bagian luar akan dipecahkan. Kemudian, biji kopi dikeringkan dengan drum berputar di mana udara panas dipompa masuk ke dalamnya. Pekerja memantau proses ini dengan cermat dan mengosongkan drum saat biji sudah kering. Setelah biji kopi kering, sisa scum dibuang dan biji kopi akan disortir berdasarkan beratnya menjadi 3 tingkatan, di mana yang terberat adalah menjadi biji kelas 1. Kemudian, pekerja menuangkan setiap kelas ke dalam kantong goni. Setiap kantong goni berisi 69 kg per kantong dan dijahit untuk menguncinya. Pada tahap ini, kita telah melihat proses pengolahan ceri atau buah kopi menjadi biji kopi siap sangrai. Biji kopi ini akan dikirim ke pabrik penyangrai kopi dan pabrik pembuatan kopi instan.